Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada sukacita pada hari ini. Amin. Amin. Kita harus mempunyai Roh Kudus, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa ada isinya, bisa tertuju, fokus terus sama Tuhan. Dia membantu roh kita bernyala-nyala. Mari saudara, kita menghadap Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku butuh Roh Kudus-Mu Bapa untuk membimbing hidupku Tuhan. Karena Roh-Mu yang hidup memenuhi dan mengalir di dalam kami Tuhan. Beri roh sukacita, damai sejahtera. Biar kasih-Mu selalu mengalir Tuhan. Dan kami merasakannya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kebuka hati, mari buka hati saudara. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu,
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, yes Lord, haleluya, berserah penuh, haleluya, alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Tuhan, mari jamah tiap hati kami. Oh, basahi hati kami Tuhan, hati kami yang kering Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengalirlah Roh Kudus, mari penuhi hati kami Tuhan, dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, jamah hati kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita angkat tangan kita saudara, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita angkat tangan kita, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, bolehkanku, bolehkanku, bolehkanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan takut dan jangan gentar saudara, sebab Tuhan itu luar biasa. Haleluya,
Haleluya. Dia tahu hatimu. Mungkin orang lain tidak tahu hatimu. Mungkin orang lain hanya melihat kau tersenyum saja di luar wajahmu ini. Tapi Tuhan melihat hatimu. Dia tahu yang terdalam dirimu. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, saudara. Untuk tetap kita bisa bertahan. Kita butuh roh yang dapat membantu kita untuk bertahan menghadapi dunia ini, saudara. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, saudara. Gak usah khawatir. Karena Tuhan kita dahsyat. Mari Roh Kudus, marilah berkarya dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Kau lihat hati-hati kami, Tuhan, yang menonton ibadah online ini. Biar diberkati oleh roh yang menyala-nyala. Roh Allah itu menyala-nyala membuat engkau semangat luar biasa. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, saudara. Fokus aja sama Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kami, Tuhan. Kami akan serahkan sisa ibadah ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Umat percaya mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Amin. Dia luar biasa. Amin. Luar biasa. Tos dulu kalau luar biasa mah. Iya. Di musik juga luar biasa, saudara ya. Setia luar biasa. Kita gak bisa kasih apa-apa, tapi Tuhan Yesus akan memberkatimu. Karena ini pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Oke. Yuk. Betapa dalamnya, Bo. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia.
tiada duanya, tiada seperti kau. Thank you. Oh, tiada duanya, betapa lebar, amin, kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setia. Amin. Betapa besarnya, amin, kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku, asik ya, setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sama tangannya. Haleluya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Indahnya hidup bersama Tuhan, saudara. Indah sekali hidup sama Tuhan. Aduh, enak bener deh. Yang penting kita bersandar saja sama Tuhan. Soal kita mau makan apa, kita mau pakai apa, kita mau bagaimana, itu urusan Tuhan. Jadi urusan kita biarlah kita kerjakan urusan kita. Urusan Tuhan itu bagiannya Tuhan. Saudara, anak sekolah minggu pernah bertanya kepada saya, bagaimana ya Cidora, kalau saya mendapatkan Roh Kudus itu seperti bagaimana? Saya bilang minta Roh Kudus itu menyertai kita. Minta, Tuhan saya minta Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan udah janjikan kan? Minta. Dan bersekutu terus dalam Tuhan. Karena Tuhan begitu sangat baik buat kita. Amin saudara. Amin. Ya, luar biasa. Dia begitu sangat luar biasa saudara. Terlalu sangat besar bagi kehidupan kita. Karena apa? Ketika Roh Kudus bekerja, segala yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Iman itu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan berperang buat kita. Kita duduk enak-enak saja. Sebab itu carilah Roh Kudus. Penuhilah hatimu
dengan Roh Kudus. Supaya apa? Tenanglah jiwaku. Karena Yesus selalu mendampingi dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara. Mari Tuhan, marilah bekerjalah Roh Kudus lebih dan lebih lagi Tuhan untuk kami Tuhan. Haleluya. Shikaralaya morinaralaya. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang kuperlu. Kau terutama di hidupku. Ikaralaya sikaralaya mori karalaya sa. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Amin. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut. Mari rasakan zaman Roh Kudus, saudara. Pribadi yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah amin lebih lagi.
katakan, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, amin, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Oh, banyakkanlah, yes Lord, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, urapi kami Tuhan, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Terutama di hidupku, Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau, Yesus, Yesus. Mari bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. 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 Ah, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saat ini berada dimanapun Bapak Ibu berada, baik itu yang di rumah maupun dalam perjalanan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu, sukacita-Mu ada pada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, biarlah kami rindu kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami, memberikan kami kekuatan baru dan kami pengertian apa yang harus kami kerjakan di dalam Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami menjadi bertumbuh. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, baik itu yang mendengar juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan sebuah tema bangkit dan menjadi teranglah, yang saya ambil dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah lagu yang lama pernah menyatakan lagu seperti ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, dikatakan zaman sekarang, zaman saat ini di mana kita hidup, firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus berjaga-jagalah. Karena banyak kabar di sana sini menggentarkan kita. Mungkin itu kabar peperangan, mungkin itu kabar bencana alam, bahkan sampai pada hari ini kita masih ada dalam situasi yang begitu belum stabil, saudara, yaitu situasi pandemi 19, COVID-19. Hal itu sangat menggentarkan setiap kita.
Tidak terluput baik itu orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan, orang yang punya jabatan level tinggi maupun orang sederhana. Semuanya terpengaruh. Karena apa saudara? Karena dunia di mana kita ada sekarang ada di dalam kegelapan. Dan firman Tuhan mengatakan, Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat yang 2 dikatakan, bangkit dan menjadi teranglah sebab terangmu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, perhatikan ayat ini saudara. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sekalipun dunia bergelora, sekalipun kita melihat situasi dunia semakin gelap, tetapi Allah menjanjikan bahwa terang Allah ada pada kita. Amin. Terang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Atas siapa? Atas saudara dan atas saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahwa di dalam hidup kita, di dalam kepribadian kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah supaya kita bangkit dan kita menjadi terang. Menjadi terang di mana saudara? Menjadi terang bukan di tempat yang terang. Banyak orang menjadi terang di tengah-tengah tempat atau daerah yang terang, sehingga terangnya tidak nyala saudara. Terangnya tidak tampak. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kegelapan sedang menutupi bumi. Kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Dan Allah ingin saudara dan saya bangkit dan menjadi teranglah di tengah-tengah kegelapan. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka dikatakan kamu juga seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, bukan disembunyikan di bawah gantang. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan? Apa maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan? Dua perumpamaan ini menyatakan bahwa kehidupan saudara dan saya sebagai terangnya Tuhan, kita harus dapat dilihat oleh orang lain. Kehidupan kita harus dapat dilihat oleh semua orang. Apa yang dapat mereka lihat dari kehidupan kita, saudara? Yang dapat mereka lihat dalam kehidupan kita, yang dapat dunia lihat dalam kehidupan kita adalah perbuatan kita yang baik. Artinya, supaya perbuatan kita yang baik dapat dilihat oleh semua orang, kita harus mempertunjukkan kebaikan kita. Kita harus memamerkan, mempertunjukkan kebaikan yang kita lakukan kepada dunia. Supaya nama Bapa dipermuliakan. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, wah gak boleh dong pamer. Kita kan harus pura-pura. Walaupun kita melakukan hal yang baik, kita harus pura-pura gak tahu gitu. Kan ada ayatnya Bu Pendeta. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu lihat. Bukan seperti itu saudara. Kita beda konteksnya. Dalam hal ini firman Tuhan katakan kita mempertunjukkan kebaikan yang kita lakukan kepada dunia. Supaya dunia tahu. Dan supaya dunia mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Mempertunjukkan artinya apa yang nampak dari luar kita itu sama dengan apa yang ada di dalam kita. Itu yang disebut mempertunjukkan atau memamerkan. Berbeda dengan apa yang diprinsipkan oleh dunia, yang dunia ajarkan. Kalau dunia mengajarkan kepada kita, yang penting adalah penampilan luar. Yang penting casingnya bagus, dalamnya bobrok, gak masalah.
Sehingga seringkali banyak orang menjadi kecewa karena melihat penampilan fisik, penampilan luarnya. Ternyata penampilannya bagus, indah, menarik, menawan. Ternyata di dalamnya tidak sesuai. Kenapa? Itulah prinsip dunia, saudara. Dunia mengajarkan yang penting casingnya oke, yang penting casingnya bagus, walaupun dalamnya bobrok. Maka saat ini, akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali penampilan yang luar dan dalamnya bobrok. Tetapi dunia tetap menerima keadaan seperti itu. Tidak sedikit orang menjadi kecewa. Tidak sedikit orang menjadi putus asa. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan dari dunia. Amin. Kita bukan berasal dari dunia, sebab itu Tuhan mau agar kita tampil beda, agar kita tampil sebagai terang dunia, agar kita tampil untuk mempertunjukkan kebaikan kita, luar dan dalam kita sama. Kebaikan yang kita tampilkan itu nyata, sehingga Bapa di surga dipermuliakan lewat hidup kita. Lalu bagaimana supaya dapat terus menjadi terang? Mari kita belajar dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya agar kehidupan terang kita terus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, agar kehidupan terang kita, agar terang kita terus menyala. Yang pertama, kita harus menjaga supaya api Roh Kudus tetap menyala di dalam diri kita. Beberapa hari ini kita sedang dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus, saudara. 10 hari ya, ibadah kepenuhan Roh Kudus yang baru kita lewati. Hal ini menyatakan bahwa pentingnya api Roh Kudus senantiasa membakar kehidupan rohani kita agar kita menyala di dalam Kristus dan kehidupan kita boleh dapat tampil dan dilihat oleh dunia bahwa Allah ada di dalam kita. Orang-orang Lewi dalam perjanjian lama diberikan tugas untuk mengurus bait Allah, di mana tugasnya adalah menjaga pelita yang ada di dalam bait Allah agar terus tetap menyala. Agar apinya tidak akan pernah padam, tetapi terus menyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Lewi tersebut agar api bait suci, api pelita bait suci terus menyala? Yang pertama, setiap hari mereka akan memeriksa persediaan minyak. Jika minyak berkurang, maka mereka akan menambahkannya kembali. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Agar api Roh Allah terus menyala di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita terus menjadi terang, maka setiap hari kita harus mengecek minyak, persediaan minyak pelita hidup kita. Minyak berbicara tentang urapan Roh Kudus yang dihasilkan dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Minyak berbicara tentang urapan Roh Kudus yang dihasilkan dari hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau dari pagi sampai sore kegairahan kita terhadap Tuhan mulai berkurang, awas saudara, kita harus mulai mengecek ada apa dengan diri saya. Ketika saudara mulai malas baca firman Tuhan, malas untuk berdoa, malas untuk memuji Tuhan, malas untuk menyembah Tuhan, maka jangan tunggu lama-lama lagi. Maka jangan berlambat-lambat lagi. Cepat minta Allah Roh Kudus kembali menambahkan minyak pengurapan itu ke dalam kehidupan kita.
Dengan cara apa saudara? Kita koreksi diri kita. Wah, ada apa dengan saya? Apakah saya telah menyimpang dari Tuhan? Apakah saya telah melakukan hal-hal yang membuat minyak saya berkurang? Dengan segera pulihkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan, ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup saya. Pulihkan saya. Jangan biarkan kita berlama-lama untuk terus santai. Gak apa-apalah 1 hari, 2 hari. Gak apa-apalah. Tuhan tahu kok. Awas saudara. Nanti lama-kelamaan kita menjadi lemah. Dan kemudian api Roh Kudus di dalam kita akan menjadi padam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita menjaga api kita terus menyala? Yang kedua, para Lewi akan memotong sumbu yang sudah pudar. Agar menjaga pelita di dalam bait Allah tetap menyala dengan baik. Yang pertama, dia akan mengecek seberapa minyak yang masih ada. Kekurangan minyak akan ditambahkan kembali. Yang kedua, para Lewi akan memotong, memangkas sumbu yang sudah hangus, sumbu yang sudah pudar. Kenapa saudara? Karena nyala api pelita ditentukan oleh kondisi sumbunya. Jika sumbunya mulai hitam, maka akan segera dipotong supaya sumbu itu kembali menyala dengan baik. Supaya apinya terus menyala dengan bagus. Demikian saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai pemangkas hal-hal yang mulai timbul, merupakan menghanguskan sumbu rohani kita. Izinkan Tuhan memangkas, memotong sumbu yang mulai hitam, yang mulai pudar dari hidup kita. Sehingga nyala api kita, nyala pelita kita akan terus menyala dengan baik. Yaitu sumbu yang mulai hitam dalam kehidupan kita, mungkin karena kesombongan. Allah memotongnya supaya kita kembali belajar rendah hati. Mungkin kita mulai merasa, wah aku dipakai Tuhan, aku sudah melakukan ini itu, tanpa aku nggak ada semuanya yang jadi. Kita mulai karena kita dipakai, karena kita diberkati lebih, kita diberikan hal-hal yang lebih dari orang lain. Kita mulai tinggi hati, kita mulai sombong. Hati-hati saudara, seringkali Tuhan izinkan masalah datang kepada kita. Seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak dari hidup kita datang kepada kita sebagai pemangkas supaya kesombongan kita menjadi turun dan kita kembali dalam rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6 yang 6 bagian B dan 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian B dikatakan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Dan yang lain saudara, sumber rohani kita dapat hitam, dapat pudar ketika kita mulai memakai kekuatan kita sendiri. Kita memakai akal kita sendiri. Sehingga ketergantungan kita terhadap Tuhan mulai pudar. Kita mulai kehilangan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita mulai memakai kekuatan sendiri. Kita merasa bahwa tanpa Tuhan pun kita bisa. Sehingga Tuhan mulai memotong sumbu rohani kita yang telah menjadi pudar itu. Yang mulai hitam karena ketergantungan kita terhadap Tuhan mulai pudar.
Karena kita mulai memakai kekuatan sendiri. Supaya apa? Supaya kita belajar kembali mencari kehendak Tuhan. Supaya kita boleh mengatakan, ya Tuhan, peganglah tanganku. Berikan aku kekuatan untuk aku dapat berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga lagunya yang kita nyanyikan lagi, katakan apa? Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Apa saudara? Tanpa Roh-Mu. Sama seperti di dalam doa Bapa kami, kita berdoa katakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Mungkin ketika kita dipotong rasanya sakit sekali. Ketika kita diizinkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita untuk memangkas keangkuhan kita, kesombongan kita, memangkas perasaan kita untuk menjadi kuat di luar Tuhan, itu sangat sakit saudara. Tetapi ketika kita katakan, ya Tuhan aku mau, maka itu akan membawa kepada kita sebuah pemulihan. Dan yang kedua, yang pertama kita harus, dua hal yang pertama yang harus kita kerjakan supaya terus terang kita menyala. Yang pertama apa tadi saudara? Masih ingat? Menjaga supaya api Roh Kudus tetap menyala. Sekarang yang kedua saudara. Yang kedua yaitu menjaga baik-baik. Saya ulangi, menjaga baik-baik mata jasmani dan mata rohani kita. Mengapa saudara? Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, bagaimana agar mata kita terus menjadi baik? Lagu lama mengatakan, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja siapa? Yesus. Itu yang harus kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Agar mata rohani kita, mata kehidupan kita terus menjadi baik, kita harus pandang terus kepada Yesus. Kita harus pandang terus kepada Allah. Sama di dalam Mazmur pasal 123 ayat 2 dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Itu yang diungkapkan oleh Daud saudara, bahwa memandang kepada Allah itu disamakan seperti seorang hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya, seperti hamba perempuan yang memandang pada tangan nyonyanya. Itu menandakan sebuah ketaatan. Seorang hamba dia nggak berani saudara menatap langsung ke muka tuannya, tidak. Seorang hamba pada waktu itu dia hanya memandang kepada tangan tuannya, tangan nyonyanya, di mana ketika tangan nyonyanya mulai memberikan petunjuk, dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diberikan instruksi sama nyonya atau tuannya. Itu menandakan sebuah ketaatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada tuan atau nyonyanya. Hal ini adalah sebuah sikap hati yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Allah ingin kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan terus memandang kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi seperti dunia ini.
Firman Tuhan yang lain berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah hal ini mudah? No. Hal ini tidak mudah. Hal itu sangat sulit. Apalagi ketika kita yang tidak melakukan sesuatu kemudian kita disakiti, kita difitnah, kita dihujat. Tetapi kita harus terus mengasihi orang tersebut. Kita harus terus belajar memaafkan atau memberikan kasih kepada mereka. Itu hal yang sangat sulit, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan seperti budak melihat kepada tangan nyonya atau tuannya. Seperti seorang hamba, dia taat dan patuh kepada tuan atau nyonyanya. Demikian juga kita akan belajar taat kepada Kristus. Mengarahkan pandangan mata kita, mengarahkan pandangan mata rohani kita terus kepada Kristus. Sehingga Kristus, Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dalam kita. Sebab itu firman Tuhan katakan, bangkit dan menjadi teranglah bagi dunia. Sebab kekuatanmu? No. Kemampuanmu? No. Sebab apa, saudara? Terang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi Tuhan mau kita berdiri bagi keluarga kita. Tuhan mau kita berdiri bagi lingkungan kita. Tuhan mau kita berdiri bagi kota, bahkan bagi negara kita dengan kemampuan Allah. Itu apa? Ketika Roh Kudus memenuhi minyak baru dalam hidup kita. Ketika kita menjaga pelita kita terus menyala di dalam Dia. Ketika kita menjaga agar mata rohani kita, mata kita terus tertuju kepada Kristus, maka pengurapan dan kemurahan Tuhan itu akan ada pada kita, mengurapi kita dan memenuhi kita. Amin, firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mataku Tertuju Kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk memegahkan kerajaanmu. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, arahkan pandangan matamu kepada Kristus dan jaga api Roh Kudus yang dalam hidup saudara akan terus menyala. Biar kemuliaan Tuhan turun atasmu dan kita terus menjadi terang bagi dunia ini dan Tuhan dipermuliakan dalam kita. Angkat tanganmu, mari kita berdoa. Bapa di surga, biar kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh memerdekakan kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami hamba Tuhan. Kami orang-orang yang dikasihi Tuhan yang harus terus menyala. Kami harus terus jadi terang. Kami terus jadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap. Sehingga dunia yang gelap boleh melihat kemuliaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati kebenaran firman-Mu menjadi rema. Dan kami mau lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat terus jadi berkat. Dan kami dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Terima kasih Bapa. Kemuliaan-Mu ada pada kami. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia. Dari COVID-19 Tuhan. Tolong Bapa. Supaya COVID-19 cepat berakhir bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh dipulihkan. Berkati bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan tolong. Bencana alam dan segala kerusuhan yang ada di Indonesia Tuhan tolong Papa. Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau campur tangan dalam setiap mereka.
Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kegelapan, sedang dalam situasi yang sulit, Tuhan berikan jalan keluar. Kemuliaan-Mu turun atas umat-Mu dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Angkat tangan-Mu dan pandanglah kepada Kristus yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Kiranya berkat Allah Bapa turun atas-Mu, terang kemuliaannya turun atas-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi saudara. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong hidup kita. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.